Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memulai suatu perarakan yang indah, diikuti dengan kisah sengsara yang sangat panjang. Sehingga tadi waktu berlutut mengenangkan Yesus yang wafat disalib, ada yang seperti ikut disalibkan karena ngantuknya. Melalui peristiwa yang kita rayakan pada hari ini, kita melihat suatu perjalanan kisah penyelamatan Allah yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Allah mempunyai suatu rencana, dan rencana itu secara bertahap dijalankan. Ada satu hal yang menarik dalam perayaan pagi ini. Kemarin waktu kita mengadakan gladi, Devi menyanyi sangat bagus. Dan pagi ini nada yang diberikan Mas Wawan nampaknya berkonflik dengan suara Devi. Bukan karena Devi tidak bernyanyi bagus, tetapi ada suatu nada dasar yang melampaui batas suara yang dimilikinya. Bukan maksudnya Mas Wawan mau menyiksa Devi untuk menyanyi dengan tenggorokan melampaui batas. Hubungan manusia dengan Allah ada suatu nada dasar. Seperti orang bermain musik, nada dasarnya kalau sinkron sangat indah. Tadi saya mau membantu Devi, tapi suara saya terlalu rendah. Paling saya akan nyanyi, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan daku. Nada yang diberikan oleh Allah di dalam relasinya dengan manusia adalah nada kasih dan kebebasan. Ketika menciptakan Adam dan Hawa di Taman Firdaus, mereka diberi kebebasan. Kebebasan untuk hidup di dalam suatu harmoni yang total, tetapi ada batas tertentu yang ditentukan oleh Allah untuk menjamin kebahagiaan itu. Janganlah kamu menyentuh dan makan buah di tengah taman itu. Nah, itu seperti nada dasar. Kalau itu dilampaui, suara menjadi serak, atau kalau terlalu rendah, itu menjadi tidak bisa dinyanyikan. Dan itulah kedosaan manusia terjadi ketika apa yang ditetapkan sebagai nada dasar itu tidak dipenuhi. Itulah yang terjadi dengan dosa manusia pertama. Oleh karena itu, ketika Yesus datang untuk memulihkan, Bapak Ibu bisa membaca teks yang tadi dibacakan dalam bacaan yang pertama dan kedua. Di sana dikisahkan oleh Nabi mengenai seorang hamba yang mempunyai lidah seperti seorang murid, mempunyai telinga yang mendengarkan, dan kemudian bahkan membiarkan dirinya untuk menderita. Di sini digambarkan tentang seorang hamba yang kemudian terwujud dalam diri Yesus Kristus. Begitu juga bacaan yang kedua. Di sana dikatakan walaupun berada dalam rupa Allah, Yesus menanggalkan kealahannya, menjadi manusia seperti kita, dan bahkan menjadi hamba, dan tidak hanya hamba tetapi yang mati di salib. Begitu juga kisah panjang Injil hari ini menampakkan suatu sikap utama yang ditampakkan oleh Yesus, yakni keselamatan hanya bisa dicapai ketika Yesus mematikan keinginannya sendiri. Dalam bahasa keren, bahasa Yunani disebut kenosis, pengosongan diri.
dari keinginannya. Karena Allah mempunyai standar itu, maka standar yang tidak pernah dilawan oleh Yesus adalah ketaatan pada kehendak Allah sendiri. Ketaatan inilah yang membawa Yesus sampai wafat di salib. Ketaatan ini, perendahan diri dari status sebagai Allah sampai ke menjadi hamba dan disalibkan. Inilah nada dasar yang digunakan oleh Yesus untuk menjawab rencana Allah menyelamatkan dunia. Tanpa ketaatan Yesus, keselamatan itu akan sulit untuk dilakukan. Dan inilah yang dilatih di dalam hidup Kristiani. Kita terus-menerus selama 40 hari pun melatih diri untuk taat dan setia dengan laku tapa, berpuasa, berpantang. Saya dengar jalan salib yang terakhir ada 2 yang pingsan di katedral ini. Itu semua bagus dalam latihan, tetapi nanti harus diteruskan menjadi nada dasar yang sama, yakni ketaatan terus-menerus di hadapan Allah. Dan itu berlaku untuk semua orang Kristiani. Mengapa? Misalnya di dalam tradisi biara, para suster, para imam di kongregasi tertentu mengubah namanya. Masuk namanya Fitri, ketika mengucapkan kaul diberi nama Oliva atau Zaitun karena mungkin persis hari Minggu Palma, jadi minggu diberi itu. Sampai kemudian lupa sendiri namanya dan datang tanya pada suster superior, "Mother, nama saya tadi apa ya? Saya lupa." Karena diganti namanya. Itu proses dalam hidup religius untuk memperlihatkan bahwa sekarang hidup saya ditentukan oleh kehendak Allah yang mau saya cari, dan dengan demikian saya mendapat nama baru. Inilah juga proses ketaatan yang ingin kita bina terus-menerus di dalam hidup sebagai orang Kristiani. Orang banyak yang tadi berarak masuk Yerusalem, sama seperti kita berarak mengelilingi katedral ini, masuk ke dalamnya. Ternyata di dalamnya dibacakan kisah sengsara. Kita membayangkan, wah nyanyi bagus-bagus. Mereka juga membayangkan, wah mengikuti Yesus nanti sebagai seorang raja, siapa tahu semakin dekat dengan dia nanti mendapat kursi jabatan. Ternyata harapan mereka dikecewakan oleh peristiwa penyaliban yang berpuncak pada kematian Yesus. Inilah yang terjadi di dalam relasi dengan Tuhan. Ternyata di dalam peristiwa Yesus pun murid-murid yang terdekat harus mengubah pikiran mereka untuk kemudian memahami bahwa raja yang mereka ikuti ternyata bukan raja yang biasa yang akan bertakhta dengan kekuasaan seperti mereka temukan dari tetangga-tetangga negara-negara sekitar mereka, tetapi seorang raja yang justru mati di salib. Saudara-saudari, dengan memulai perayaan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk sungguh masuk di dalam peristiwa-peristiwa yang akan dirayakan selama pekan suci ini, yang berpuncak pada Paskah. Kita percaya bahwa kita hanya mampu untuk menyanyikan lagu yang di nada dasarnya ditentukan oleh Tuhan ketika kita diberi kemampuan rahmat itu. Kalau tadi Devi tidak mampu untuk mengungkapkan seluruh potensinya di dalam relasi dengan Allah, Tuhan memberi rahmat sehingga nada yang tadi diberikan mampu diatasinya. Itulah yang kita terima melalui penebusan kita, melalui permandian. Kita bukan lagi menggunakan kekuatan pribadi kita, tetapi keilahian yang dicapai oleh Yesus melalui salibnya menjadikan kita manusia-manusia ilahi
Dan dengan demikian tidak ada lagi nada yang menghalangi kita untuk menyanyikan lagu Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah yang mempunyai hakikat seperti Allah, dan kita diilahikan oleh wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya nanti selamat menjalani masa-masa selama 3 hari suci ini, untuk kemudian mencapai kegembiraan sejati bahwa yang kita peringati adalah Allah yang menjadi manusia dan menjadikan kita ilahi, ngambil bagian dalam kehidupan ilahi Tuhan. Saya akan merayakan Paskah bersama umat di Kabupaten Tanah Tidung. Semoga Bapak Ibu pun dapat nanti merayakan hari-hari suci ini, agar dengan Paskah dikuatkan kembali sebagai orang beriman. Tuhan memberkati.